Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Astuti, AMD Kep, Bidan Terampil dari Kabupaten Kota Baru, peserta pendidikan Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 12. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tugas jabatan saya sebagai Bidan Terampil. Dasar Hukum Tugas Jabatan. Tugas jabatan saya mengacu pada Permenpan Nomor 36 Tahun 2019, Bab 4 Pasal 6. Secara umum, bidan terampil memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kebidanan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Jika kita melihat pada pasal 8, tugas ini meliputi berbagai layanan, mulai dari pengkajian ibu hamil, pemeriksaan laboratorium sederhana, perencanaan asuhan kebidanan, pemberian inform choice dan inform consent, hingga tindakan pencegahan infeksi, pemberian nutrisi dan suplemen, serta pelaksanaan kelas ibu hamil. Selain itu, bidan terampil juga memberikan asuhan pada kala 1 sampai kala 4, persalinan fisiologis, asuhan nipas, pendampingan psikologis ringan, inisiasi menyusui dini, asuhan bayi baru lahir, penanganan gawat daruratan pada BBLR, hingga pelayanan keluarga berencana. Tidak hanya fokus pada ibu dan bayi, bidan juga berperan dalam edukasi kesehatan reproduksi, promosi pola hidup sehat, pendataan sasaran kesehatan di wilayah kerja, hingga pemberian imunisasi sesuai dengan program pemerintah. Identifikasi isu berdasarkan tupoksi. Dari pelaksanaan tugas tersebut, saya menemukan 5 isu utama yang masih menjadi tantangan. 1. Belum optimalnya kunjungan ibu nipas. 2. Belum optimalnya pemberian imunisasi rutin. 3. Rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kelas ibu hamil. 5. Belum optimalnya kunjungan K1 pada ibu hamil. Pada tahap ini, saya melakukan penentuan prioritas isu menggunakan metode APKL, yaitu mempertimbangkan aspek aktual, problematik, khalayak, dan layak. Dari tabel ini, terlihat bahwa belum optimalnya kunjungan ibu nipas memperoleh skor total 15, yang berada di peringkat 3. Belum optimalnya pemberian imunisasi rutin memiliki skor 17, berada di peringkat 2. Belum patuhnya ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE mendapatkan skor 14, menempati peringkat 4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kelas ibu hamil memperoleh skor 13, berada di peringkat 5. Dan belum optimalnya kunjungan K1 ibu hamil memperoleh skor tertinggi yaitu 19, sehingga menempati peringkat pertama dan menjadi isu prioritas untuk ditindaklanjuti. Pada tabel ini menganalisa dengan metode USG. Terlihat bahwa isu pertama, belum optimalnya kunjungan ibu nipas, mendapatkan skor total 11 dan berada di peringkat ketiga. Isu kedua, belum optimalnya pemberian imunisasi rutin, memperoleh skor 12 dan menempati peringkat kedua. Sedangkan isu ketiga, belum optimalnya kunjungan K1 ibu hamil, kembali mendapatkan skor tertinggi, yaitu 14, sehingga berada di peringkat pertama. Hasil ini konsisten dengan penilaian pada APKL, yang artinya isu kunjungan K1 ibu hamil memang menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Isu ini penting karena K1 merupakan kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan, yang menjadi pintu awal deteksi dini resiko kehamilan. Analisis penyebab dengan Fishbone diagram. Berdasarkan analisis menggunakan metode Fishbone, terdapat beberapa faktor penyebab. Kurangnya pemahaman ibu hamil mengenai pentingnya K1, material, belum ada media edukasi yang menarik dan mudah diakses, metode, belum adanya jadwal kunjungan yang terstruktur, matching,
belum adanya sistem pencatatan berbasis digital untuk memantau kunjungan. Alternatif pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan beberapa langkah. Meningkatkan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya K1 melalui media cetak dan digital, menyusun jadwal kunjungan terstruktur dan disosialisasikan kepada masyarakat, mengembangkan sistem pencatatan berbasis digital untuk memantau cakupan K1, melibatkan kader dan tokoh masyarakat dalam mengajak ibu hamil untuk melakukan kunjungan K1 pada tepat waktu. Demikian paparan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu pada jabatan bidan terampil. Harapannya, upaya perbaikan ini dapat meningkatkan cakupan K1 ibu hamil, sehingga kesehatan ibu dan bayi di wilayah kita semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.